Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya di Klinik TV ya. Nah, kali ini saya ingin meng-share sebuah informasi yang sangat penting buat kalian semua, yaitu tentang tafsir mimpi. Ya, tafsir mimpi, sebuah mimpi yang paling sering dialami oleh banyak orang atau paling umum dialami oleh banyak orang. Tapi saat ini bedanya, di sini saya ingin mengutip atau merujuk pada dua dua psikolog, dua pengamat mimpi, mengenai arti mimpi yang paling sering dialami oleh banyak orang ini. Dua psikolog itu bernama Ian Wallace dan eh, Russell Grant. Ya, pokoknya istilahnya nanti saya tulis di deskripsi nama nama tulisannya. Saya membacanya Ian Wallace dan Russell Grant gitu aja. Nah, tentu saja arti mimpi yang diungkapkan oleh dua tokoh ini berbeda dengan arti mimpi menurut Primbon maupun menurut Islam sebagaimana pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Eh, di sini ada delapan jenis mimpi yang paling umum dan paling sering dimimpikan oleh banyak orang. Dan apa kira-kira arti dari mimpi-mimpi tersebut menurut dua psikolog dan pengamat mimpi yang saya sebutkan tadi namanya? Yang sekali lagi tentu saja pendapat mereka tentang mimpi ini berbeda dengan arti mimpi menurut Primbon maupun Islam sebagaimana pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi sebagai tambahan informasi saja untuk teman-teman sekalian yang mungkin pernah bermimpi, salah satu dari 8 jenis mimpi ini bisa mengambil sikap apakah lebih percaya kepada Primbon, apakah lebih ikut pendapat Islam ataukah lebih mengikuti pendapat dua pengamat mimpi atau psikolog ini. Ya intinya setiap mimpi ada yang bertanya kepada saya di kolom komentar ya. Di awal saya menjelaskan mimpi ini bertanda baik tapi di belakang kemudian bertanda buruk. Kok bisa begitu? Nah, ternyata begini teman-teman. Mimpi itu berbeda-beda maknanya tergantung dari banyak hal. Misalnya, saya bermimpi tentang burung terbang. Anda bermimpi tentang burung terbang juga sama, tapi arti dari mimpi tersebut, arti mimpi dari burung terbang tentu akan berbeda antara mimpi yang saya alami dengan mimpi yang Anda alami. Jadi banyak faktor yang membuat arti mimpi ini tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Karena itu mimpi tafsir mimpi ini adalah apa semacam prediksi saja, jadi jangan 100% percaya walaupun orang-orang zaman dulu memang menjadikan mimpi sebagai sebuah pertanda. Tapi sebaiknya kita lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, biar tidak berlama-lama, biar videonya juga tidak lama-lama ya. Saya akan langsung saja. Berikut ini adalah 8 jenis mimpi yang paling sering dialami oleh orang menurut dua psikolog atau pengamat mimpi Ian Wallace dan Russell Grant. Nah, mimpi yang pertama itu adalah mimpi gigi copot. Nah, kita tahu, saya juga yakin bahwa mimpi gigi copot ini adalah salah satu mimpi yang paling banyak dan paling sering dialami oleh banyak orang. Terbuka kira-kira apa maknanya? Di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa arti mimpi gigi copot ini menurut Primbon dari Islam itu berkaitan dengan jika ya apa dengan kesialan, dengan keburukan, misalnya gigi atas itu berkaitan dengan ada orang yang ada keluarga yang akan meninggal, kemudian gigi bawah berkaitan dengan pekerjaan dan penyakit misalnya, kemudian ada juga arti mimpi copot di gigi bawah itu yang bisa jadi pertanda baik, tapi sekali lagi ini hanyalah apa kecil sekali kemungkinannya, dan kebanyakan dan yang dipercaya oleh orang-orang zaman dulu itu mimpi gigi copot berhubungan dengan, nah ternyata pendapat dari Ian Wallace ini berbeda dengan arti mimpi menurut Primbon dan Islam. Menurut Ian Wallace, arti gigi copot ini lebih berhubungan dengan rasa kehilangan percaya diri pada diri seseorang. Jadi ketika Anda mimpi gigi copot, berarti Anda sedang mengalami krisis percaya diri. Anda sedang tidak percaya diri, entah karena disebabkan oleh sesuatu hal apa, saya tidak dijelaskan, tapi yang jelas mimpi gigi copot ini menurut Ian Wallace itu berhubungan dengan krisis kepercayaan diri. Adapun menurut Russell Grant ini hampir mirip dengan menurut Primbon dan Islam, yaitu pertanda buruk. Russell Grant menyatakan bahwa mimpi gigi copot itu berhubungan dengan pertanda buruk dikarenakan ada apa? Gigi copot itu menjadi lambang dari sebuah hubungan yang terputus. Disitulah jadi bisa sendiri ya. Kira-kira makna dari mimpi yang mana yang benar-benar terjadi pada diri Anda ketika Anda bermimpi gigi copot. Nah, yang kedua,
Mimpi menaiki kendaraan yang sulit sekali dikendalikan. Mungkin Anda pernah bermimpi, Anda bermimpi seakan-akan Anda mengendalikan sebuah mobil misalnya, kemudian mobil itu oleng, tidak bisa Anda kendalikan, direm tidak bisa, terus melaju sampai akhirnya nabrak atau lain sebagainya. Nah, kira-kira apa makna itu? Nah, sekali lagi saya ingin mengutip dari dua tadi ya, Ian Wallace. Ian Wallace mengatakan bahwa mimpi kendaraan yang sulit dikendalikan ini berhubungan dengan konsistensi. Artinya Anda itu kurang bisa menjaga konsistensi Anda, baik dalam pekerjaan, dalam ibadah, dalam amal, dan sebagainya. Jadi Anda sangat sulit untuk menjaga konsistensi tersebut. Padahal kekonsistenan itu merupakan salah satu kunci dari kesuksesan. Itulah arti mimpi menaiki kendaraan yang sulit dikendalikan menurut Ian. Lalu yang ketiga, mimpi terjatuh termasuk salah satu mimpi yang paling sering dialami oleh banyak orang. Nah, menurut Ian Wallace, mimpi terjatuh ini berhubungan dengan keadaan diri kita yang terlalu serius dan terlalu menaruh terlalu banyak perhatian terhadap suatu hal. Jadi kita terlalu serius, ya, terus terlalu fokus, terlalu memikirkan satu hal sehingga berdampak negatif kepada diri kita. Nah, kemudian yang keempat, mimpi terbang. Jadi mimpi terbang ini berkebalikan dengan mimpi terjatuh. Jika mimpi terjatuh itu berhubungan dengan ya bisa dikatakan Anda mengalami keterpurukan ya secara sederhananya. Nah, mimpi terbang ini berhubungan dengan keberhasilan, dengan kesuksesan. Itu menurut Ian Wallace. Jadi Ian Wallace itu mengartikan mimpi terbang sebagai sesuatu keberhasilan jika Anda maksudnya mengalami mimpi ini. Nah, kemudian yang paling banyak juga mimpi yang dialami oleh orang menurut dua pengamat ini, yang nomor 5 ya, adalah mimpi telanjang di tempat umum. Apa kira-kira makna dari mimpi telanjang di tempat umum? Salah satu arti mimpi telanjang di tempat umum itu berbeda-beda. Menurut Primbon misalnya, mimpi telanjang di umum berhubungan dengan sesuatu hal aib misalnya. Menurut kepercayaan orang-orang kuno, mimpi telanjang itu konon aib Anda dibongkar atau diceritakan atau diketahui oleh orang lain. Tapi berbeda dengan pernyataan Ian Wallace di dalam yang saya baca ini ya. Nah, menurut Ian Wallace, mimpi telanjang di tempat umum itu berhubungan dengan rasa gugup, rasa grogi, rasa apa ya, pokoknya Anda mengalami sebuah kegugupan ketika Anda berada di depan banyak orang. Nah, Ian Wallace ini telah melakukan sejumlah penelitian di mana dalam penelitian itu konon orang yang banyak mengalami mimpi ini adalah mereka yang baru diterima kerja atau mereka yang berhadapan dengan banyak orang dan belum biasa mengalami berbicara di depan banyak. Jadi dia akan gugup gitu. Jadi mimpi telanjang di tempat umum ini berhubungan dengan kegugupan atau rasa grogi. Kemudian yang keenam yang juga banyak dialami oleh orang adalah mimpi sedang sakaratul maut atau meninggal. Di video sebelumnya saya juga menjelaskan tentang arti mimpi meninggal dunia, dan mimpinya sebenarnya tidaklah buruk melainkan sebuah pertanda baik. Nah, Ian Wallace dan Russell Grant ini pun memiliki pendapat yang sama bahwa mimpi meninggal atau sakaratul maut itu juga dikonotasikan dengan arti mimpi yang baik, yaitu bahwa Anda akan mengalami atau berada dalam situasi yang baru. Artinya Anda akan memulai hidup yang baru dengan lingkungan yang baru, dengan situasi yang baru. Jadi tidak ada yang negatif atau tidak ada yang pertanda buruk ya. Kemudian yang ketujuh itu mimpi dikejar-kejar. Saya juga pernah membuat video sebelumnya tentang mimpi dikejar-kejar. Silakan lihat di link deskripsi ya untuk lebih jelasnya. Semua mimpi yang saya sebutkan tadi akan ada di deskripsi linknya, bisa ditonton kembali. Nah, mimpi dikejar menurut Ian Wallace ini adalah salah satu rintangan yang dialami seorang, tapi orang itu tidak tahu cara menghadapinya. Misalnya, Anda mengalami sebuah masalah, tapi Anda tidak tahu bagaimana memecahkan masalah tersebut. Jadi, mimpi dikejar ini lebih berhubungan dengan kondisi di mana Anda tidak bisa keluar dari masalah yang Anda hadapi atau dari rintangan yang Anda hadapi. Ini menurut Ian Wallace. Berbeda lagi dengan menurut Primbon dan sebagainya. Silakan tonton video sebelumnya. Arti mimpi dikejar menurut Primbon dan menurut Islam ya. Yang terakhir, yang kedelapan, mimpi yang juga sering banyak dialami orang itu adalah mimpi pasangan selingkuh. Nah, mimpi pasangan selingkuh ini sebenarnya tidaklah buruk, tidak negatif. Saya juga pernah video sebelumnya juga pernah saya jelaskan bagaimana arti dari mimpi selingkuh ini. Tapi di sini saya ingin mengutip pendapat Ian Wallace tadi tentang arti mimpi selingkuh ini, bahwa
Jika Anda mengalami mimpi seperti ini, bisa saja karena Anda dan pasangan, kurang menghabiskan banyak waktu bersama. Jadi mimpi ini secara psikologis lebih kepada hubungan Anda dengan pasangan Anda, kurang dekat, kurang banyak menghabiskan waktu bersama sehingga muncul di dalam alam bawah sadar dan muncul di dalam alam mimpi kita, seakan-akan kita pasangan Anda berselingkuh, padahal itu hanya di dalam mimpi. Jadi intinya mimpi pasangan selingkuh itu adalah lebih menurut psikologis, menurut dua tokoh ini, itu lebih kepada kondisi hubungan Anda dengan pasangan Anda yang kurang dekat, kurang kurang banyak bersama di rumah ya. Nah, itulah teman-teman sekalian 8 jenis mimpi yang paling sering dialami oleh banyak orang. Apakah Anda pernah mengalaminya? Mimpi yang manakah yang Anda alami? Yang jelas, sekali lagi saya ingatkan bahwa arti dari satu mimpi itu memiliki makna yang berbeda-beda tergantung dari kondisi, dari jalan cerita dan lain sebagainya. Jadi walaupun Anda sama-sama bermimpi gigi copot, belum tentu arti yang Anda alami si A dengan si B ini adalah sama, belum tentu. Jadi sekali lagi, bijaklah dalam menyikapi mimpi, jadikan mimpi itu sebagai motivasi dan inspirasi untuk maju lebih sukses lagi, untuk lebih kreatif lagi, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dan dijauhkan dari segala keburukan. Juga perbanyak yang giat berikhtiar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apapun mimpi Anda akan mengalami kesuksesan, Anda akan mengalami kebahagiaan, Anda akan mengalami kesejahteraan dan lain sebagainya. Demikian informasi yang saya share, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.